deh. Ya, karena semuanya juga memiliki PR yang sama untuk masuk ke dalam circle-nya. Tapi menariknya BTR? adalah pemain-pemain dari tim Bigetron ternyata justru datang ke arah compound dari tim Secret. Saat tim Secret mengirimkan 2 pemainnya untuk datang ke Forival di area belakang mereka didatangi oleh Bigetron Red Alliance. Yap, dari tim BTR langsung menabrak ke arah rumah panjang. Liquid Zuxi, tandem kali menghadapi tim TS yang sudah menjaga area compoundnya. Split ke angle yang berbeda, mengambil 2 bangunan yang berbeda. Dan sekarang dari tim TS, dengan sudahnya berkumpul semua player mereka, akan coba untuk fight dengan tim BTR di dalam area compound. Tapi dari BTR sudah menyebar juga dan ada 2 player yang menjaga sisi belakang. Memastikan tim TS nggak bisa keluar dari bangunan-bangunan yang mereka jaga. Ya, kita melihat juga dari tim Axis Red Ones yang nampaknya mencari informasi di manakah EVOS berada. Karena EVOS sedang turun dari kendaraannya, sedang fight bersama dengan 2E atau Eagle Esport. Fight juga terjadi harusnya Axis dan juga Eagle Esport karena Axis tiba-tiba nabrak ke arah compound dari pemain-pemain Eagle Esport. Parajin melamparkan sebuah granat terlebih dahulu mungkin ke arah pemain-pemain dari Axis yang tiba-tiba datang, namun kacang susu knockdown di sana akan coba dicari juga, tapi Chopper juga knockdown membuat pemain dari Eagle Esport tersisa satu saja, yaitu Parajin, dan akhirnya pun dipulangkan seluruhnya. Iya, tampaknya kita bakal lihat dari tim Axis langsung melibaskan area mereka, langsung dapetin juga beberapa poin eliminasi tambahan, tapi kanan kiri masih ada lawan juga yang terus menjaga mereka. Tapi dari BTR bakal fight dengan tim Secret, dimana kita bakal lihat satu player langsung ditumbangkan Ashoots dalam posisi yang tidak bisa bertempur lagi. TS tinggal menyisakan 3 member, tapi lihat lemparan Molotov yang begitu tepat lagi-lagi membakar seorang jumper, membuat keadaannya semakin beruntung bagi tim Bigetron kali ini. Ini dia fight yang kita tunggu-tunggu, derby Melayu yang terjadi. Pemain-pemain Bigetron Red Alliance mendapatkan sebuah momentum. Akan coba mencari lagi knock selanjutnya karena close combat terjadi juga. Kit dengan M249-nya. Ada jumpsuit juga yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Kit sangat low HP-nya dan itu dia tersungkur ke arah tanah. Akan coba dicari lagi pemain-pemain dari yang lainnya. Luxi berjibaku di arah dalam. Pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance mendapatkan satu lagi. Fredo juga tersungkur ke arah tanah. Ada satu yang lainnya, tapi kita melihat juga backup yang cepat dan itu dia. Pemain dari tim Secret dipulangkan seluruhnya. Derby Melayu yang dimenangkan oleh Bigetron Red Alliance. Yes, permainan sangat baik dari tim BTR, tapi perjuangan mereka belum selesai. Tadi sempat ada 2 knock juga yang dihasilkan dari lawan dari BTR, tapi belum ada follow up dari tim-tim sekitar. BTR, nice try banget, dapetin langsung 4 poin di awal-awal, masih selamat juga ke 4 player mereka, tinggal revive dan tinggal reset. Ya, ini dia yang kita tunggu-tunggu, permainan yang barbar dari Bigetron Red Alliance mendapatkan elimination demi elimination, bahkan fight 4 lawan 4 pun mereka menangkan tadi melawan tim Malaysia yaitu tim Secret. Tapi Daebot juga harus berjibaku di area ini di mana dia terkena sebuah tembakan dari lawan-lawannya, tapi 20 akan coba diincar, 20 akan coba dicari, 1 peluru masuk, 2 peluru masuk, tapi tidak untuk yang ketiga. Betul, kita bakal kirim juga seorang Daebot. Spray down ke arah depan, belum menemukan targetnya kali ini, tapi bisa juga untuk menjaga badannya. Tim GD untuk ngeflank ke sisi kiri lain jauh lagi, dan BTR masih bertahan dengan 4 player mereka, masih ada di ujung zona, dan masih dapat compound yang bisa menguntungkan mereka masuk ke zona kelima kali ini. Kita melihat juga di mana Forival berjibaku dia untuk melakukan tembakan demi tembakan, tapping demi tapping dengan sebuah mininya tap-tap lagi kali ini menuju ke arah seorang 20. Tidak bisa mendapatkan 20, akan coba mendapatkan satu pemain yang sudah knock, tapi tidak bisa juga karena terhalang oleh sebuah natural obstacle berupa batu. Tapi 20 masih terus berjibaku untuk loncat-loncat di area tersebut. Dari sisi lain kita melihat juga Genesis Dogma Gits setelah tadi di match sebelumnya fight bersama dengan Infinity, kalian akan coba fight bersama dengan tim Thailand yang lain yaitu FaZe Clan. Ya, FaZe Clan masih menjaga area samping dari zonanya, tapi dari GD sudah mengambil sedikit spot untuk perang dengan FaZe Clan. Tony K parkir mobilnya tepat di broken wall, tapi dari Nichil tampaknya mendengar dan sudah menyiapkan molotov yang akhirnya nggak jadi dilempar. Dari Korpai, dari Bir masih menjaga juga ujung dari gudangnya, tapi sisi belakang kendaraan sudah dipindahkan juga, membuat tim FaZe punya pilihan untuk rotasi kembali ketika memang sudah terpaksa. Hati-hati, ternyata di dekat compound dari pemain-pemain Bigetron Red Alliance ada seorang Heinub yang sedang melakukan proning, tapi ternyata Zuxi mendapatkan knock ke arah KF. Bukan sesuatu yang ingin kita lihat, tapi inilah yang terjadi di match yang keempat. Ya, kita bakal lihat dari tim BTR sudah mengantongi 6 eliminasi, dapetin area compound. Harusnya ini bakal enak banget. Sedangkan dari EVOS, kali ini hanya misalkan seorang Red Face yang bertahan di pinggir zona, belum bahkan masuk ke area play zone-nya. APG juga mengalami hal yang sama, tapi sudah diincar juga oleh Face karena posisi yang lebih tinggi. Red Face bakal healing sambil pelan-pelan merangkak ke arah depan. Tapi Red Face tampaknya nggak cuma pengen merangkak, dia pengen coba dapetin beberapa poin eliminasi tambahan. Tapi Heinub masih terus melakukan proning. Dia juga masih memiliki healing juga di area tersebut. Masih memiliki first aid maksud saya. Tapi fight juga tidak terelakkan lagi karena FaZe Clan bersama dengan pemain-pemain dari Genesis Dogma sudah mulai datang kali ini. Sangat dekat posisinya. Spray juga kembali dilakukan. Satu didapatkan oleh Tony K. Akan coba membakar juga pemain yang tersisa. Tapi bakarannya gagal. Tapi ada backup yang cepat dari Build 11 membuat Genesis Dogma pun dipulangkan seluruhnya. Ya, tampaknya GD tertahan di pinggir zona dan terpaksa harus fight dengan tim FaZe dalam keadaan kurang menguntungkan. Tapi di lain sisi, dari aksi sempat dilemparin molotov
Molotov juga. Kayaknya dari BTR curiga deh posisi dari seorang Heinoob. Tapi karena di Blue Zone mereka sedikit melepaskan dia dari tim EVOS pun dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan 2 tim Indonesia, ada BTR dengan 4 player dan juga NFT dengan 4 player mereka. Kembali elimination didapatkan oleh seorang Zuxi tadi ke arah Heinoob. Dan Exis Red One pun dipulangkan seluruhnya. Sudah ada 8 elimination yang dikumpulkan dan Heinoob mengirimkan lootingannya ke arah Zuxi. Iya, dikasih lootingan ke arah Zuxi kali ini, tapi dari BTR punya PR yang berat. Harus ke arah depan dengan kondisi kendaraan mereka, lihat udah banyak yang pecah. Udah terbatas jumlah kendaraan mereka punya. Tapi di lain sisi dari FaZe seperti biasa akan mengambil lower ground. Corpai terus jalan, sedangkan Bir terpaksa berhenti seberangan dengan seorang Corpai. Terpisah dari temannya, tampaknya kayak ini dari tim FaZe ditugaskan dah survive-nya masing-masing. Ya, sulit keadaannya, mode solo nampaknya akan dilakukan oleh seorang Corpai dan juga Bir 11 dari sisi yang berbeda juga. Tapi lihat berapa smoke yang sudah di pop up di area ini. Bisa dihitung sendiri juga karena kalau gue yang hitung sulit. Tapi kita juga melihat dari sisi lain NFT melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah Infinity. Yang di match sebelumnya fight bersama Genesis Dogma kali ini akan coba ditantang oleh tim Indonesia yang lain yaitu NFT maksud Iya, saya. tapi jauh diuntungkan dari sisi NFT, dari jumlah anggota, dari posisi mereka. Kecuali ada bom yang connect dari tim Infinity yang membuat tim NFT harus kehilangan lini depan mereka. Ya, karena kita melihat juga dari sisi Infinity tersisa 3 tim atau 3 player yang berada di area ini. 2 setidaknya, 1 sudah knock yaitu Logan. Karena tadi granat justru tidak dari Infinity yang connect, dari NFT lah yang connect ke arah Logan. Ya, tapi dari tim Infinity sudah mau tekan juga pergerakan mereka oleh tim NFT. Tapi NFT nggak bisa cuma fokus ke belakang, dia juga harus fokus ke arah depan. Di mana depan mereka sudah ada perang juga mulai terjadi. BTR pun masih kenok-nokan dengan lawannya. Sedangkan dari tim NFT cukup nyaman di bagian utara dari circle. Tidak ada lawan kecuali tim Infinity. Ya, Infinity harus di knock satu persatu dan itu dia knock selanjutnya pun didapatkan oleh pemain-pemain dari NFT. Pastinya akan menjadi elimination untuk NFT di area ini. Kita juga melihat masih ada yang terakhir yaitu seorang Gotani yang dikirim untuk survive di area tersebut. Masih melakukan proning juga dan tertangkap oleh Epul dari For Rival. Yes, top 4 kali ini masih ada 2 tim Indonesia juga. Ada NFT dengan 4 player mereka, BTR dengan 2 player masih aktif. Tentu ini menjadi kesempatan juga bagi tim Indonesia untuk dapetin WCD di game kita kali ini. Tapi tampaknya dari NFT pengen masuk ke arah zona, 2 player mereka langsung dihabiskan oleh For Rivals yang nyayur dari sisi jauh dalam area compound mereka yang begitu nyaman. Punya jendela yang angle-nya langsung ke arah NFT. Kita melihat juga Luxi masih terus mengendap-endap. Zuxi akan coba diberikan pressure oleh seorang Flippy. Ternyata kali ini ketahuan posisinya karena sedang melakukan proning. Dan itu dia Flippy bisa mendapatkan sebuah elimination justru ke arah pemain dari Bigetron Red Alliance. Bukan sesuatu yang kita ingin lihat tapi itulah yang terjadi. Iya, tapi BTR masih punya player juga. NFT masih ada 2 player juga. For Rivals yang begitu enak. Area compound punya 4 player, tinggal bersih-bersih nih. 1, 2, 1 lawannya. Tapi ini tinggal menunggu waktu karena For Rivals memiliki PR. Mereka harus segera bergerak. Mereka berada di area Blue Zone cepat juga. Tapi Blue Zone yang paling cepat datang dari NFT. Iya, dari area NFT. Yang berarti NFT harus mulai memikirkan rotasi mereka. Dan ternyata NFT dan juga BTR berhasil untuk memaksimalkan game kali ini. Karena ini NFT sulit banget nih masuk ke area zona. Dijaga 4 orang. Tapi tentu dengan hashtag 20. Gue rasa NFT udah maksimal banget sih mainnya. Ya, kita melihat juga sudah banyak smoke yang di pop up oleh pemain-pemain dari For Rivals. Kalau For Rivals bisa touch zone ke dalam circle terlebih dahulu, pastinya get keep akan terjadi lagi-lagi di PFPL saya. Dan kita melihat juga Api mulai memberikan pressure ke arah pemain NFT. Karena udah ketahuan di jerami sebelah mana 2 pemain NFT yang tersisa. Iya, dari Flippy, dari Swavel masih bertahan juga. Tapi dari For Rivals sudah tahu pergerakan mereka. Tampaknya Swavel pun tertangkap. Membuat keadaannya 4 lawan 1 dengan zona yang tidak menguntungkan bagi NFT. Kalau gue jadi Flippy, mending gue tahan aja gue mati sama Blue Zone. Karena kayaknya udah gak bisa selamat sih maju ke arah depan. Ya, tinggal menunggu waktu pastinya, tapi Flippy kali ini tidak patah semangat karena dia terus memberikan pressure demi pressure ke arah pemain-pemain dari For Rival. Healing terlebih dahulu, masih memiliki 3 first aid sementara waktu, tapi tembakan demi tembakan dilakukan oleh pemain-pemain dari For Rival menuju ke arah NFT Flippy. Ya, dari Flippy tampaknya mau di flank kiri, di flank kanan oleh RITH juga yang membuat dia semakin terjepit posisinya. Flippy nembak tapi nggak bisa bermakan lawan. For Rivals langsung mengepung Flippy dan dapetin WCD mereka di game kita kali ini. For Rivals masih